Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teori belajar kognitif anak usia dini. Berikut adalah penjelasannya. Teori kognitif dan implikasi dalam pembelajaran. Secara bahasa, kognitif atau kogiter artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi, atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan secara terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, dan menyeluruh. Belajar, menurut teori behavior, merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Interaksi tersebut merupakan hasil dari conditioning melalui SR, stimulus response. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono mengemukakan perubahan tersebut dapat diamati dengan indera manusia dan dituangkan dengan tingkah lakunya secara langsung. Belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi pada diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan. Teori belajar menurut Piaget. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel syarafnya dan semakin meningkat pada kemampuan kognitifnya. Sistem persekolahan dan keadaan sosial ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada individu. Demikian pula dengan budaya, sistem nilai dan harapan masyarakat masing-masing. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. Adapun 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu tahap pertama ada sensori motor di usia 0 sampai 2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasi pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat atau mendengar dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Tahap kedua ada praoperasional di usia 2 sampai 7 tahun. Individu sudah mulai bisa mengatakan kata-kata, tapi belum terlalu jelas yang ia katakan. Individu memiliki perkembangan motorik untuk melakukan sesuatu yang dilihat atau didengar. Tahap ketiga ada tahap operasional konkret di usia 7-11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis dan sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Tahap yang terakhir ada tahap operasional formal di usia 11 tahun ke atas. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis dan idealis.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengimplikasikan teori kognitif Piaget dalam suatu proses pembelajaran. Ada dua bentuk implikasinya, yakni yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki individu dapat dibentuk atau dikembangkan oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus mengalami perubahan. Dengan begitu, individu pun akan mampu mengalami kemajuan perkembangan kognitif ke tahap yang lebih tinggi. Implikasi yang kedua yaitu individualisasi dalam pembelajaran. Perlakuan terhadap individu harus didasari atau disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif setiap individu dalam proses pembelajaran. Karena seperti yang kita tahu, karakteristik pada setiap tahap perkembangan kognitif ialah berbeda-beda. Untuk itu, perlu disesuaikan proses pembelajaran antara pola dan tahap perkembangan tertentu dengan umur anak. Dengan begitu, kegiatan belajar pun akan berhasil. Materi tentang teori belajar menurut J.S. Brunner. Teori belajar ini menekankan bagaimana cara individu mengorganisasikan apa yang telah mereka pelajari, kemudian mereka kembangkan sendiri konsep, materi, dan contoh yang mereka jumpai dalam kehidupannya. Terdiri dari 3 prinsip belajar. Yang pertama, fase praoperasional. Pada fase ini dilalui individu pada usia 5-6 tahun dapat membedakan secara benar atau secara mendalam antara perasaan mereka dengan realitas di dunia luar. Yang kedua adalah fase operasi konkret. Itu biasanya anak sudah mulai belajar, namun melalui perumpamaan, gambaran, atau visualisasi. Lalu yang ketiga adalah fase operasi formal. Nah, ini anak sudah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis. Tahap-tahap proses belajar menurut J.S. Brunner. Yang pertama itu adalah proses memperoleh informasi baru. Itu biasanya didapatkan saat membaca atau mendengarkan guru membacakan materi. Lalu yang kedua, proses mentransformasikan informasi yang diterima. Itu seperti mengevaluasi, memahami, mencerna, menganalisis. Lalu yang terakhir adalah menguji dan mengevaluasi relevansi dan ketepatan pengetahuan. Implikasi teori belajar Jerome Brunner dalam pembelajaran. A. Partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. B. Guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Faktor-faktor dan syarat belajar menurut Ausubel. Untuk faktor, yang pertama, struktur kognitif yang ada. Kedua, stabilitas. Ketiga, kejelasan pengetahuan. Untuk syarat, yang pertama, materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Kedua, siswa yang akan belajar harus bertujuan melaksanakan belajar bermakna. Implikasi teori belajar Ausubel dalam pembelajaran. Yang pertama, kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Guru harus mampu untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna ini dengan terus menggali dan mengeksplorasi segala potensi. Teori belajar menurut Gestalt. Menurut Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight, yang berarti pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Insight inilah yang merupakan inti dari pembentukan tingkah laku.
Dalam teori belajar Gestalt ini, yang paling penting adalah mendapatkan tanggapan yang tepat, mengerti, dan memperoleh insight. Teori belajar Gestalt ini disebut juga dengan Feld Theory atau Insight Learning, yang memiliki inti belajar bahwa objek atau peristiwa tertentu dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Prinsip belajar menurut Gestalt. Tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman atau insight. Belajar dimulai dari keseluruhan, individuasi bagian-bagian dari keseluruhan. Individu belajar untuk mendapatkan pemahaman atau insight. Implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran. Seperti perilaku bertujuan, belajar harus terarah pada tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu dan pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Pembelajaran akan memiliki makna apabila siswa mampu memahami objek yang dipelajari, memiliki kemampuan mengenal dan memahami unsur-unsur, serta memahami keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa dan keterkaitan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya.